Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, adik-adik kelas 6. Hari ini Bapak akan memberikan penjelasan atau materi secara singkat, ya khususnya pengenalan materi untuk kalian, dimana kita ini adalah pertemuan yang pertama di minggu pertama. Semoga juga kalian dapat menyimak dengan baik, dapat memahami apa yang Bapak sampaikan walaupun secara singkat atau garis besarnya saja dulu. Nah, adik-adik sekalian, minggu depan akan lebih kita kembangkan lagi materinya ini. Semoga kalian dapat menyimak dengan baik. Mari kita saksikan sama-sama. Ya, selamat pagi adik-adik kelas 6. Hari ini kita bertemu lagi di dalam pelajaran TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi yang akan membahas bab 1, yaitu ikon-ikon pendukung aplikasi pengolah kata. Perlu kita ketahui standar kompetensinya adalah menunjukkan perangkat lunak pengolah kata dengan ikon pendukung. Kemudian juga kompetensi dasarnya adalah mengenal software pengolah kata dengan ikon-ikon pendukung. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini adalah mendefinisikan ikon-ikon untuk menyisipkan simbol, gambar, tabel, grafik, dan diagram. Kemudian menjelaskan fungsi-fungsi masing-masing ikon untuk menyisipkan simbol, gambar, tabel, grafik, dan diagram. Nah, jadi untuk di kelas 6 ini, di bab pertama atau semester 1 ini, kita nanti akan membahas ya tentang gambar, tabel, grafik, dan diagram. Itu jadi kita harus mengetahui apa-apa saja bagian dari diagram, ikonnya seperti apa, kemudian tabel itu seperti apa, bahkan grafik kita harus mengetahuinya. Sebelum melanjutkan ke pokok pembahasan, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa arti dari pengolah kata. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi di awal, pengolah kata adalah program aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat dokumen. Dokumen yang dimaksud adalah seperti apa, yaitu seperti tugas sekolah, puisi, tulisan yang berwarna-warni, dan masih banyak lagi. Dan tentunya kalian sudah pernah melakukan ini di kelas 4 dan kelas 5, pernah mengirimkan tugas dalam bentuk MS Word, itu bahkan mengetik ya tentang dari buku paket yang kalian ketik itu menggunakan MS Word. Nah, bagian A ini adalah tentang jendela aplikasi MS Word. Nah, coba kita mengingat kembali bagian dari jendela aplikasi pengolah kata. Di kelas 4 dan kelas 5 itu masih berhubungan dengan kelas 6, khususnya untuk pengolah kata dan menggunakan aplikasi MS Word. Ingat kembali letak setiap icon karena kita akan belajar tentang icon-icon untuk menggambar dan fungsi-fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya menggambar atau meletakkan gambar, tapi lebih kepada mengetik tugas. Nah, di sini sama seperti di kelas 4 dan kelas 5. Ini adalah jendela bagian dari aplikasi MS Word. Bisa kita lihat di sini sangat banyak yang harus kita ketahui, tapi biasanya kita lebih kepada icon standar, yaitu icon yang sering digunakan saja. Biasanya itu seperti kepada save, save as, new, open, close. Nah, itu yang harus kita ketahui dan biasanya memang selalu kita lakukan. Tapi tidak apa-apa. Di sini juga banyak yang memang harus kita ketahui. Ada tombol view, ada scroll horizontal, ada dokumen, kemudian ada status bar. Status bar ini terdapat seperti info halaman, kemudian kotak dialognya yang biasa dalam bentuk panah-panah. Itu ya, kemudian ada title bar atau judul dokumen. Nah, kemudian perlu dijelaskan lagi sedikit ini tentang title bar. Ada judul dokumen. Quick Access Toolbar merupakan toolbar yang berisi icon-icon yang berguna untuk mempercepat dalam melakukan perintah. Kemudian tab, deretan menu yang ditandai dengan teks. Ribbon, bagian yang berisi deretan perintah dalam setiap tab yang ditampilkan secara horizontal. Control size button, tombol untuk mengatur tampilan jendela aplikasi. Halaman atau tempat
depan atau minggu selanjutnya. Kemudian ada yang namanya icon zoom, berfungsi untuk mengubah ukuran tampilan layar pada dokumen. Nah, di sini kita bisa mengubah halaman dokumen ini menjadi lebih besar atau jadi lebih kecil, biasanya dengan menggunakan tanda plus dan minus di bagian kanan bawah. Di bagian bawah sebelah kanan itu akan ada tanda plus dan minus, atau yang bisa ada 100%. Nah, di bagian B adalah tentang mengenal icon-icon pada tab insert. Nah, ini perlu kita ketahui juga, di tab insert ini ada seperti icon tabel yang berfungsi untuk menyisipkan tabel pada halaman dokumen. Nah, pada tabel ini nanti akan disampaikan tentang ada kolomnya, ada bagian isi, itu yang harus diketahui. Ada bagian sel juga. Kemudian icon-icon pada grup illustration berisi icon-icon untuk menyisipkan gambar yang berasal dari file. Nah, di sini yang pertama adalah icon picture. Nah, icon picture ini akan sering kita pakai khususnya untuk menyisipkan gambar, dan gambar-gambar ini bisa seperti sebuah foto ataupun gambar-gambar yang berbentuk 3 dimensi bisa, tapi umumnya lebih kepada gambar-gambar yang sudah kita download dari internet, atau mungkin foto pribadi yang ingin kita masukkan ke dalam MS Word. Kemudian icon clip art adalah potongan gambar yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu. Nah, di sini biasanya sudah disiapkan oleh komputer, tetapi untuk Windows yang sekarang itu sudah sepertinya sudah tidak ada lagi untuk clip artnya. Kalaupun ada, dia sudah di tempat yang seperti tersembunyi, jadi susah untuk temukan. Bahkan mungkin memang sudah tidak ada lagi, karena yang tersedia kebanyakan yang malah icon picture-nya. Kemudian juga ada icon shape, yaitu icon atau bentuk-bentuk yang telah disediakan oleh komputer. Nah, di sini bisa kita lihat ada 3 contoh ya. Di sini bisa kita lihat nanti ada mewarnainya juga, kita bisa merubah warna. Kemudian icon smart art itu berfungsi untuk menyisipkan berbagai macam diagram dengan tampilan yang menarik. Nah, diagramnya seperti apa nanti pada pertemuan selanjutnya akan ditampilkan bentuk diagramnya. Kemudian icon chart atau grafik berfungsi untuk menyisipkan berbagai macam bentuk grafik pada halaman dokumen. Grafik juga digunakan untuk menampilkan laporan data penjualan, laporan data siswa, dan lain-lain. Nah, jadi di sini lebih mudah ketika menggunakan grafik, karena kita lebih mudah membaca tentang laporan-laporan tersebut. Ya, baik adik-adik, itulah sedikit pengenalan tentang materi kita yang akan dilanjutkan lagi minggu depan. Semoga untuk pengenalan materi ini tetap akan bisa dimengerti dan juga dipahami dengan jelas, karena ini akan kita kembangkan lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan dan selamat pagi. Ya, gimana dengan materinya? Sangat mudah ya. Pasti bisa kalian pahami dengan baik. Nah, dari sekalian jangan lupa untuk like dan subscribe, dan jika memang ini sangat bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk share juga ya. Kita bertemu lagi minggu depan. Sampai jumpa.